yang itu ya, satu buku kemarin. Maafkan itu rekaman minggu lalu nggak tahu ngilang. Sabira, betul nggak? Apa? Baik, berilah tanda checklist pada jawaban yang benar. Ijelis Jenis. termasuk kalam karena mufid murakkab. Salah. Betul atau salah? Silakan Ibu Desi. Betul, Pak Ustadz. Betul. Ijlis itu termasuk kalam karena sudah mufid dan murakkab. Oh, Ya, walaupun betul kan? bukannya harus dua kata. Iya, Duduk lah. murakkab kan harus dua. Ijlis duduklah, itu sudah sempurna. Ya. Ijlis itu berapa kata? Dua. Dua, ijlis dan domir Domir mustatir. anta. Ya, jadi meskipun kelihatan cuma satu, tapi itu ada domir mustatirnya. Jadi kalau fiil itu pasti dua kata, Bu. Karena ada fiil, ada fa'ilnya. Entah fa'ilnya itu zohir atau domir mustatir. Jadi betul ya, nomor 1 ya. Ya, Pak Ustadz. Nah, yang mana? Baik. Nomor 2 silakan Ibu Kun. Waduh, ini yang mana Ustadz? Saya nggak tahu. Itu Nomor di dua. layar. Di layar, Mbak. Oh, langsung. Iya. Ya. Baru datang Wah, dia baru Ustaz kaget. belajar. Kaget, Kun. Kaget saya. Mangga. Nomor 2. Tak Nomor berapa? Nomor 2. Taknis bisa masuk kepada fiil madi dan mudori. Iya, Iya, betul. betul. Pahami dulu ta'nis itu apa? Tak tanis yang untuk perempuan. Ya. Taknis itu tak, huruf tak ya. Tak untuk muannas. Ibu Anas, ya. Iya, bentuknya apa? Sukun. Tak sukun. Ya. Apakah Oh, bisa berarti masuk ke fiil Fiil madhi? madi nggak bisa Fiil madi. madi bisa, mudori enggak. Oh, Jadi gitu ya. hanya masuk ke dalam fiil Madi. madi saja. Madi. Kataba jadi katabat. Katabat. Ya, qoro'a jadi Qoroat. qoro'at. Nah, tak sukunnya itu disebut ta'nis. Hanya masuk kepada fiil Madi. madhi saja. Berarti betul atau salah? Salah. Salah. Ya. Nomor 3 Bu Nur, mangga. Fiil mudori. Fiil mudori mabni jika bersambung dengan domir mabni. Mabni itu Iya. Kapan fiil mudhari mabni? Betul gak kalau bersambung dengan domir dia mabni? Fiil mudori. fiil mudori mabni. Enggak, Ustaz. Yang betul? Yang betul itu kalau bersambung dia kan dia mu'rob dia kalau fiil mudhari. Ada mu'rab, ada mabni. Ada mu'rob, ada mabni. Tapi kalau yang dia mabni itu bersambung dengan domirnya yang itu Nun taukid atau nun taukid, non niswah. niswah. Iya. Jadi nggak semua domir ya. Hanya dengan domir berupa nun niswah atau dengan nun taukid. Berarti betul atau salah? Ini salah. Salah. Yang betul apabila bersambung dengan nun taukid atau nun niswah. Non niswah. Nomor 4. Nomor 4 Bu Lia, silakan. Lia Cornelia. Albanat Albanatu adalah kata tanda nasabnya adalah fathah. Nasabnya fathah. Albanatu itu termasuk apa? Mufrad, musanna, jama, jama muzakkar, Oh, itu dia taksir atau jama muannas. musana ya. Dua orang. Jama. Banat. Danat. Oh, jama ya? Jama muannas Salim. Kalau jama muannas salim, Assalamualaikum, Ustaz Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Nah, kalau jama muannas salim tanda nasabnya apa? Mu'annas salim. Asrof. Tanda nasabnya adalah Alif. Nomor 4. Alif. Nomor 4. Nomor 4 apa? Tanda nasab jama muannas salim itu apa? Asrof. Dia mah rofa ya tandanya alif. Tanda nasabnya apa? Asrof. Ya. Kalau alif Jama mah muannas salim rofa itu ya. menggunakan tanda i'rab asli atau far'i.
Asli. Far'i. Far'i. Kalau Coba tanda ini. nasabnya menggunakan Far'i. yang far'i. Oh, tanda nasabnya. Kalau tanda nasab, kalau rofat dan jernya pakai tanda asli. Asli. Nah, berarti nomor 4 betul atau salah Bu Lia? Salah. Salah. Cek silang ya. Yang betul Silang di mana? tanda nasabnya adalah Kasroh. Baik. Nomor 5 Bu Liahan Dahliani, silakan. Dahliani. Itu apa ya? Du termasuk asma khamsah dan harus diidofahkan. Betul ya Ustadz? Betul. Zu itu termasuk asma khamsah. Tapi harus Diidofahkan. diidofahkan. Harus ada mudhof ilaihnya. Zu artinya apa? Memiliki. Yang memiliki. Yang memiliki apa kan belum lengkap. Harus ada mudhof ilaihnya. Ya, zu ilmin berarti yang memiliki ilmu. Zu malin Dumalin Memiliki harta. Zul jalali wal ikram Yang memiliki keagungan dan kemuliaan. kemuliaan. Ya. Dan kemuliaan. Baik, jadi nomor 5 betul. Zu termasuk asma khamsah. Ya, abuka, akuka, hamuka, buka, dan du. Ya. Nomor 6, silakan Ibu Wita. Ja'al aku dan asma khamsah rofa dengan tanda asli. Al Betul. akhunya ya. aku. Akunya betul. Rofa. Dengan tanda rofa asli. Tanda rofa asli itu pakai apa? Wow. Tanda rofa asli. Doma. Wow, itu Doma. tanda asli. Doma, tanda rofa asli itu doma. Betul gak? Iya. Al akhu Betul. tanda rofanya pakai tanda asli. Salah. Betul gak? Betul. Betul. Itu Betul, itu kan doma. Aku. ya. Aku kan doma. Nah, aku betul tanda rofanya pakai dom. Asma khamsah. Al akhu artinya apa? Saudara. Saudara laki-laki. Ya, saudara laki-laki. Dia sebenarnya termasuk asma khamsah. Tapi tidak diidofahkan ya? tidak Diidofahkan. diidofahkan. Kemarin sudah kita bahas ya. Syarat asma khamsah ya menggunakan tanda i'rab far'i atau bukan asli. Syaratnya ada berapa, Bu? Ada 4 ya. Ada berapa? Lupa. Coba dibuka bukunya. Apa Ustaz? Ulangi pertanyaannya Ustaz? Yang mana Ustaz? Tanda ini. Tentang asma khamsah, tanda i'rab far'i. Asma khamsah. Asma khamsah itu halaman berapa sih? Nah, coba asma khamsah. 29. 29 bagian D. Nah, halaman berapa? 29. 29. Asma khamsah. Itu apa tanda? Oh iya. Nah, memiliki tanda rofanya wawu, apabila nasab alif, apabila jar ya. Ya. Nah, ada syaratnya kak? Ada. Syaratnya Ketika Harus digabung dengan yang diidofahkan. Nah, tanda i'rab di atas itu di bawah contoh itu di bawah kotak. Tanda i'rab di atas berlaku apabila asma khamsah pertama diidofahkan. Didofahkan kepada selain Syarat yang kedua diidofahkannya selain Harus kepada yang mutakalim. mutakalim. Ah, ini garis bawah Ibu. Yang ini nih penting nih. Udah Ustaz udah coret. Udah coret-coret. Udah tapi di buku aja nggak nempel. Di garis bawah Yang di otaknya belum dicoret-coret ya? Belum. Jadinya lupa deh Udah Ustaz. kecoret sama yang lain Ustaz. Oh iya. Baik ya. Jadi asma khamsah akan menggunakan tanda i'rab far'i yaitu kalau rofa pakai wawu, nasab pakai alif, jer pakai ya dengan syarat. Ada 2 syarat. Yang pertama dia adalah diidofahkan. Syarat keduanya diidofahkannya selain kepada ya mutakalim. Selain ya. Nah, kalau tidak diidofahkan maka menggunakan tanda asli. Ja'al abu. Ya. Ini pakai domah rofanya, nasabnya pakai fathah, ra'aitul aba. Jernya pakai kasroh salam tu alal abi karena tidak diidofahkan. Ya.
Nah, kalau diidofakan kepada yang mutakalim, maka masuk i'rab takdiri. Takdiri. Ya, muqaddarah. Ya, karena bersambung dengan ya mutakalim. Ya, ada mani'nya, mani munasabah. Sabah. Ya. Jadi tanda rofanya dhammah muqaddarah, tanda nasabnya fathah muqaddarah, dan tanda jarnya kasrah muqaddarah. Ya. Baik, kita kembali. Nah, jadi asma khamsah tanda i'rabnya tadi al-akhu ya nomor 6. Ya, nomor 6 tadi. Nomor 6 berarti betul atau salah? Betul. Betul. Dia menggunakan tanda rofa Asli. yang asli yaitu dhammah karena tidak diidofakan. Nomor 7, silakan Ibu Atiyah. Bu Atiyah. Ibu Atiyah. Fatia. Asma Kamsa. Bu Atiyah masih di Padang. Barusan ya? Enggak, masih udah nyampe. Oh, udah nyampe. Kira di Padang. Mangga Ibu, mangga. Ini Asma Kamsa, tanda i'rabnya sama dengan isim mufrad Oh, ini yang barusan. ya? kalau tidak memenuhi syarat. Betul. Betul. Apa salah? Betul. Betul. Betul atau salah? Bu Atiyah? Betul. Salah. Betul, baru tadi dijelasin. Iya. Betul. Kalau tidak memenuhi syarat. Ya, syaratnya kan ada 2 tadi. Kalau tidak memenuhi syarat itu tuh kadang suka Kalau bingung tidak Ustaz. memenuhi syarat, maka sama seperti isim mufrad biasa. Pakai tanda i'rab Asli. Kalau rofa pakai doma, kalau jer pakai kasroh, kalau nasab pakai fathah. Ataupun kalau diidofakan kepada yang mutakalim berarti doma muqaddarah, fathah muqaddarah gitu ya. Baik, nomor 8 silakan Ibu Tanti. Uhibbu abi terdapat asma khamsah dengan tanda nasab alif. Sebentar, kalau alif itu berarti Salah. salah ini mah. salah. Abi. Abi Berarti termasuk asma khamsah. Ya. Ya, tapi diidofakan kepada Ada Yang uhibbu. yang mutakalim. Ya Berarti mutakalim. tanda nasabnya apa? Muqaddarah ya. Fathah tadi yang barusan ya. muqaddarah. Fathah muqaddarah. Nah, di situ tanda nasabnya alif, betul atau salah? Salah. Salah. Yang betul tanda nasabnya Iya. fathah Muqaddarah. Fathah muqaddarah. Ya, Iya. harusnya Nah, abai. Idofahkan. Abai. Karena diidofakan kepada yang mutakalim. Ya mutakalim. Ya. Baik. Baik, nomor 9 Ibu Heni, silakan. Ya, benar ya Ustaz. Alif bisa menjadi tanda rofa, nasab, dan jar. Salah. Betul. Salah kali Ustaz. Bu Heni, ayo. Bu Eni. Ayo Bu Eni. Bentar Kalau ya. Rofa iyalah. Rofa, iya. Nasab, Iya. Iya. Nasab bisa. Jar kayaknya. Kalau jar Kalau enggak. jar itu. Jar bisa. Salah. Jar itu enggak bisa. Jar enggak ah. salah ya Ustaz. Salah, yang betul Yang Rofa betul. dan nasab. ya menjadi tanda rofa dan Nasab. Nasab saja. menjadi tanda rofa untuk apa? Nanti Tanah, untuk Asma musanna. hamzah af'al. Untuk musanna, kalau tanda rofa Musanna. Sana. Ja'a al-waladani. Ya, alifnya itu. Iya. Ya, kalau untuk Sama musanna tanda rofanya alif. Kalau nasab untuk apa? Asma khamsah. Asma khamsah tadi dengan syarat, ya. Ada, Kak. Ya, Iya, ada iya. 2 syaratnya. Kalau tanda jar nggak ada alif. Nggak ada. Nggak ada. Berarti salah. salah. Nomor 10 silakan Harus Ibu hafal Sri Wahyuni. Fathah. Bisa Menjadi tanda jar dan Yuni. nasab. Salah. kayak Fathah Ada Bu mah. Yuni. Bener Fathah atau sih Bu? ya. Fathah bisa. Bener Bu Nur. Iya betul. Oh, bisa tanda jar. Kalau enggak, Yang udah.
Yang belum. Bu Yuni kemana Bu Yuni? Bu Dwi Kanti, Kuning. Kuning. Patah bisa menjadi tanda Ada jar. Ustaz. Nah, mangga Bu Ning, nomor 10. Fathah bisa menjadi tanda jer dan tanda nasab. Betul atau salah? Fathah bisa menjadi tanda jer dan nasab. Betul Tanda atau jer. salah? Masuk. Tulis atau silang? Kalau tanda nasab bisa, kalau jer Enggak. Bisa juga. Nah, bisa gak Fathah menjadi enggak ya? tanda jer? Wal munsorib. Nah, bisa. Bisa. Bisa ya. Juga Oh, Mon. berarti betul. Berarti betul. Ya. Betul. Jadi nomor 10 jawabannya checklist. Betul. Karena fathah selain menjadi tanda nasab juga bisa menjadi tanda jer. Tanda jer itu untuk isim ghairu munsorif. Ya. Baik. Kuliah nanti Kemarin rekaman tentang ya. apa? Kemarin terakhir tentang apa, Bu? Iya. Udah habis Kurang Ustaz. guru. Dia Udah mau habis, Udah Ustaz. habis. Sekarang itu. Udah lulus, Ustaz. 4. Sekarang Nakiroh 4. Nakiroh, sekarang Ma'rifat, Nakiroh. Oke. Bab 4. Bab 4 ya. Bab 4 Ustaz. Udah. Apa ya? Dah. Poinnya sore jangan salah lagi. Isim ghairu munsorif udah ya. Ya, Ustaz. Udah khatam berkali-kali itu. Berkali-kali. Berminggu-minggu dikasih Berkali-kalinya kan sama. bukan berkali-kali 2 kali. Sekarang tanda i'rab fi'il mudhari ya. Udah kemarin Ustaz. Udah ya? Udah. Sekarang bab 4 Ustaz. Oke, Bab sekarang bab 4. Udah naik bab. Halaman 38. Coba yang ini udah dijawab belum latihannya? Belum. Udah, Ustaz. Udah. Udah selesai semua. Udah Ustaz. Udah ya. Oke, ulang sebentar sekilas. Jadi untuk fi'il mudhari ada yang mu'rab, ada yang mabni. Bani. Ya. Kalau mabni itu tadi apabila bersambung dengan taukid atau nun niswah. Nah, berarti mu'rabnya itu kebalikannya. Kalau tidak bersambung Sambung dengan nun nun niswah atau nun nun taukid. niswah, berarti dia mu'rab. Ya. Nah, kalau mu'rab berarti bisa rofa, bisa nasab, bisa jazam. Bisa jazm. Ya. Nah, tidak bisa jar karena jar hanya untuk isim. Nah, berarti kalau rofa ada tanda rofanya. Kalau nasab ada tanda nasabnya. Kalau jazm ada tanda jazmnya. Iya. Nah, ini pun sama. Ada tanda i'rab asli, ada yang bukan asli. Yang aslinya sama. Kalau rofa dhamma, nasab, fathah, jazm pakai sukun. Kalau yang bukan aslinya bisa dengan menghilangkan huruf nun. Nah, harfun nun. Nah, untuk menentukan tanda i'rab untuk fi'il mudhari, maka untuk memudahkan kita bagi fi'il mudhari menjadi 3. Pertama, fi'il mudhari shahih akhir. Apa itu shahih akhir? Yaitu fi'il mudhari yang tidak ada tambahan akhirnya. Ya, tidak ditambahkan alif tasniyah, tidak ditambahkan wawul jamaah, tidak ditambahkan ya mukhatabah. Dan juga diakhiri oleh huruf sahih. Contoh yaf'alu sama taktubu. Dia tidak ditambahkan alif tasniyah, wawul jamaah dan ya mukhatabah. Dan juga diakhiri oleh huruf sahih. Maka disebut fi'il sahih akhirnya huruf sahih. Nah, untuk sahih akhir ini menggunakan tanda i'rab asli. Kalau rafa pakai dhammah zahirah, nasab pakai fathah zahirah, kalau jazm pakai sukun. Ya, itu yaf'alu, lan yaf'ala, lam yaf'al. Taktubu dhammah, kai taktuba fathah, la taktub sukun. Nah, itu untuk sahih akhir. Yang kedua, af'al khamsah. Af'al khamsah itu definisinya fi'il yang 5, artinya fi'il yang 5. Definisinya fi'il mudhari yang ditambahkan alif tasniyah. Yang ditambahkan alif tasniyah itu yaf'alani dan taf'alani. 2 ya.
Yaf'alani ditambahkan alif tuh sebelum nun. Taf'alani ditambahkan alif sebelum nun. Juga atau ditambahkan wawul jamaah. Yang ditambahkan wawul jamaah ada dua juga. Yaf'aluna awalnya ya dan taf'aluna awalnya ta. Dan atau ditambahkan ya mukhotoba. Yang ditambahkan ya mukhotoba cuma satu, yaitu taf'alina. Ya, awalnya ta. Maka jumlahnya ada berapa semuanya, Bu? 5. 5, makanya disebut af'al Al-khamsah. Tapi jangan ketukar. Ini Jangan af'al. ketukar dengan isim. Ya, kalau af'al itu jamak dari fi'il. Makanya dia berupa fi'il mudhari. Kalau asma khamsah tadi jamak dari isim. Berupa isim semuanya. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Itu isim. Nah, jangan ketukar ya. Nah, itu definisi dari af'al khamsah. Nah, sekarang i'rabnya. Tanda i'rabnya gimana? Af'al khamsah dia menggunakan tanda i'rab yang bukan asli. Jadi rafa nggak pakai dhamma, nasab nggak pakai fathah, jazm tidak pakai sukun. Untuk rafa dia subutun nun. Nah, karena kelima fi'il ini diakhiri oleh nun, yaf'alani ada nunnya, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, ada nun semuanya. Maka nunnya itu sebagai tanda rofa'nya. Makanya tanda rofa'nya subutun nun. Nunnya tetap tidak dihilangkan. Ya. Nah, kalau dia nasab setelah dimasuki amil nasab, lan yaf'ala antaf'ala. Tanda nasabnya apa? Adfun nun, nunnya dibuang. Ya. Nah, jadi dihilangkan nunnya itu sebagai tanda nasab. Ya, lan yaf'ala, nunnya hilang. Antaf'ala, kayyaf'alu, naknya hilang. Tandaan bahwa dia dalam posisi nasab dengan dihilangkan nunnya. Begitupun dengan tanda jazmnya. Tanda jazmnya sama dengan tanda nasab, yaitu sama-sama dihilangkan nunnya. Nunnya. Lamma yaf'ala, lamma itu amil jazm. In taf'ala, lam yaf'alu, la taf'alu. Ya, satu lagi la taf'ali. Jadi untuk tanda nasab dan tanda jazm af'al khamsah sama, yaitu menghilangkan nunnya. Yang terakhir fi'il mudhari mu'tal akhir. Nah, dari namanya saja sudah bisa kita ketahui mu'tal itu huruf ilat, akhir itu akhir. Berarti fi'il mu'tal akhir adalah fi'il mudhari yang diakhiri oleh huruf ilat. Huruf ilat ada berapa? 3. Alif, wawu, dhamma. Alif, wawu, ya. Alif, wawu, dhamma. Alif, wawu, ya. Alif, wawu, ya. Nah, itu contohnya ada 3 tuh. Taro, ujungnya apa itu? Taro, iya, alif. 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 Ya, alif bengkok. Tada'u, ujungnya apa? Wow. Tajri, ujungnya apa? Ya. Nah, maka semuanya disebut fi'il mu'tal akhir. Sekarang tanda i'rabnya. Kalau rafa dia pakai tanda dhammah muqaddarah. Dhammahnya nggak bisa ditampakkan. Ingat kemarin ketika kita membahas i'rab takdiri atau muqaddarah. Kalau muqaddarah itu pasti ada mani'. Apa mani' itu? Penghalang. Ada penyebab, ada penghalang. Ada mani itu ada berapa? 3. Apa saja? Andur. Kedua. Munasabah. Yang kedua sikol. Yang ketiga munasabah. Ta'antur itu kalau diakhiri oleh alif. Ta'antur itu kan artinya beralasan. Ya, karena alif itu beralasan tidak menerima harokat apapun. Baik dhamma, fathah, kasroh, nggak nerima alif itu. Sehingga kalau yang diakhiri oleh alif, maka ya harokatnya itu pasti muqaddarah, baik dhamma ataupun fathah. Ya, makanya dhamma muqaddarah. Nah, yang diakhiri oleh wawu dan ya akan dimuqaddarahkan untuk dhammah saja.
Sedangkan untuk wawu dan ya, untuk fathah itu zohirah. Karena tidak berat lagi. Kan kalau yang ujungnya wawu dan ya, kenapa dhamma dimuqaddarahkan? Karena berat. Tapi kalau fathah nggak berat, sehingga fathahnya zohirah. Ya, jadi untuk yang akhirnya wawu dan ya dibedakan. Kalau dhamma muqaddarah, tanda rofa. Kalau nasab, tanda nasabnya fathah zohirah, bukan fathah muqaddarah. Karena mani'nya itu sudah hilang, tidak berat lagi. Ya. Nah, untuk tanda jazamnya semua fi'il mu'tal akhir sepakat sama tanda jazamnya dengan menghilangkan huruf illatnya. Hadful illat, menghilangkan huruf illat di akhir. Lam tara, alifnya hilang. La tad'u, wawunya hilang. La tajri, ya-nya hilang. Nah, jadi sekali lagi, untuk menentukan tanda i'rab fi'il mudhari, maka kita bagi fi'il mudhari menjadi 3. Sahih akhir, af'al khamsah, dan mu'tal Akhir. itu materi kita di pertemuan sebelumnya. Oke. Saya Sebelum membawa. kita mulai ke materi baru, ada yang tanyakan? Oh iya, Mas. Ustadz yang taruh itu dia nakis kan ya? Nakis. Kalau contoh Kalau pembagian fiil berdasarkan jenis hurufnya baru nakis itu. Itu kajian sorof. Ya. Sorof Jadi ya. semuanya baik yang ujungnya alif, waw, ya itu masuk ke dalam fiil nakis. Ya. Ustadz kalau di amsil atau tasrif, Ustadz itu contoh tasrifnya di yardo, Ustadz, atau di yang mana, Ustadz? Ya, yardo. Yardo Yaro, ya. yardo, yaksha. Nah, itu yang ujungnya alif itu. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita masuk bab 4. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 3 bab berarti ya. 3 bab kita yang Ya. nempel. Harusnya sebelum masuk bab 4 ada ujian komprehensif. Iya, benar. Ya, Kan udah Ustaz Oh, baru udah tadi ya. Udah latihan tadi ya. Oh iya. latihan itu ujian. Nah, ujian komprehensif itu. Itu kan dari bab Iya. kalam itu. Latihannya tadi Versi ibu-ibu. soalnya dari bab kalam ya. Berarti alhamdulillah lulus. Alhamdulillah lulus semua. Alhamdulillah. Lulus bareng-bareng. Bareng. Iya. Kita harus bareng. Kan nggak mau masuk surganya bareng-bareng Ustaz. Ngulang Bab semua. 4. Kita masuk bab 4, bab nakira Masya Allah ini gelap sekali. Nyalain lampu dulu. Ya. Bab 4 itu tentang nakira dan ma'rifah, nakira dan ma'rifah. Apa itu nakira, apa itu ma'rifah? Nakira adalah isim, dia isim ya, nggak fi'il, nggak huruf. Begitupun ma'rifah itu masuk ke dalam isim. Bahasan isim. Isim, nakira itu isim yang menunjukkan sesuatu yang belum ditentukan atau masih umum. Ya. Nah, kalau misalkan kitabun. Kitabun itu nakira masih umum. Kitabnya siapa belum ketahuan. Kitab apa belum ketahuan. Masih umum. Ya. Nah, tapi kalau dijadikan ma'rifah misalkan kitabu al-ustadzi. Nah, jadi ma'rifah itu karena sudah ketahuan itu kitabnya milik ustadz. Ataupun misalkan kitabun nahwi. Udah spesifik. Oh, kitabnya kitab nahwu. Nah, itu ya. Tapi kalau yang masih umum itu disebut nakirah. Ya. Nah, tanda untuk nakirah. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa isim itu nakirah? Tanda untuk nakirah adalah ketika iya atau ketika isim tersebut tidak dimasuki alif lam. Ini tanda utamanya. Tapi tidak menjadi syarat. Ya. Tidak menjadi syarat. Jadi, pertama dia tidak dimasuki alif lam, sedangkan ia termasuk isim yang bisa dimasuki alif lam. Nah, itu. Karena ada isim yang memang tidak bisa dimasuki alif lam. Isim yang nggak bisa dimasuki alif lam apa aja, Bu? Isim.
Isim domir. Domir ya. Nggak Domir. mungkin huwa jadi al-huwa. Ada gak al-huwa? Enggak, ya, Nggak ada. Antum domir jadi al-antum pakai alif lam. Ada gak? Ada. Nggak ada. Ya. Nah, jadi isim ada yang tidak boleh pakai alif lam, isim domir. Isim isyarah. Contohnya apa isim isyarah? Zalika. Hadza dzalika. Boleh gak hadza ditambahkan alif lam? Enggak. Nggak boleh. Ya. Nah, jadi ada isim yang memang tidak boleh dimasuki alif lam. Nah, jadi ciri nakirah itu dia termasuk isim yang boleh dimasuki alif lam tapi tidak dimasuki alif lam. Contoh rojulun. Rojulun itu boleh dipakai alif lam ar-rojulu. Sehingga ketika dia tidak dimasuki alif lam, maka dia menjadi nakirah. Dan ketika dia dimasuki alif lam berarti menjadi ma'rifah. Nah, ya. Nah, jadi ciri nakirah gampangnya dia termasuk isim yang bisa dimasuki alif lam tapi dalam keadaan tidak dimasuki alif. Itu ciri nakirah. Ya. Baik. Dan biasanya merupakan nama benda, bukan nama orang atau nama tempat. Karena kalau nama tempat, nama orang itu nanti masuknya isim alam. Kalau isim alam nanti masuk ke dalam isim ma'rifah. Baik. Contoh rojulun. Nakirah. Ma'rifatnya tinggal ditambahkan alif lam. Rojulu. Kitabun nakirah. Karena nggak dimasuki alif lam. Kalau dimasuki alif lam berarti jadi ma'rifah. Rojulu. Nah, itu pengertian tentang nakirah. Selanjutnya tentang ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Ma'rifah adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang sudah ditentukan. Kalau nakirah tadi yang belum ditentukan masih umum. Berarti kalau ma'rifah itu sudah khusus. Ya. Kita. Nah, kalau dalam bahasa Inggris mungkin ketika sebuah kata ditambahkan the. Ya. Nah, itu menjadi ma'rifah. Isim yang termasuk ma'rifah berapa itu? Domir, isim alam, isyarah, mausul, dimasuki alif lam, dan yang diidofakan kepada ma'rifah yang telah disebutkan. Berarti ada 6. Yang termasuk isim ma'rifah ada 6. Yang pertama, domir. Oh, tadi dikasih masalahnya. Ya. Maka semua domir, baik domir muttasil ataupun domir munfasil, itu semuanya ma'rifah. Di bab awal sudah kita bahas pembagian domir kepada domir muttasil dan munfasil. Juga ada yang khusus rofa, ada yang khusus nasab, ada yang khusus jar. Ya, sudah kita bahas. Nah, sekarang akan dibahas pembagian domir yang lain. Kalau kemarin itu mutasil munfasil, itu pembagiannya berdasarkan bisa nempel atau tidak dengan kata lain. Ya. Jadi pembagian itu tergantung berdasarkan apa? Ya. Kalau pembagian manusia berdasarkan jenis kelamin, dibagi berapa, Bu? 2. Bagi 3. Oh, apa 3? Iya. Pria, wanita, dan antara pria wanita. LGBT. Bukan LGBT, bukan. Ada orang lahir punya 2 kelamin, ada. Iya, dalam fikih itu ada. Itu yang disebut dengan khuntha ataupun banci. Tapi bancinya bukan LGBT ya, bukan laki-laki nyaru jadi perempuan, bukan. Tapi memang ada. Makanya dalam fikih itu dibahas. Ya, dibahas bagaimana hukum misalkan menjadi makmum bagi banci. Banci di sini bukan waria jadi-jadian, bukan. Beneran. Nah, kalau pembagian, kenapa? Kenapa, Bu? Yang dibayar yang bilang Hansa.
Alat kelaminnya memang 2 ya Ustaz? Iya, ya. Itu alat kelamin ada 2, nanti dipilih dia Yang mau dominannya operasi yang kemana, mana gitu ya? dominan kemana gitu. Ya. Nah, itu berdasarkan hal jenis kelamin. Jenis Tapi kalau misalkan kelamin. pembagian manusia berdasarkan usia, nanti beda lagi itu. Nah, begitupun pembagian yang ada dalam ilmu nahwu. Pembagian fiil tergantung berdasarkan apa. Kalau berdasarkan waktu itu ada fiil madhi, mudhari, dan amar. Kalau berdasarkan huruf ilat dan huruf sahihnya, maka ada fiil sahih, ada fiil mu'tal. Yang sahih dibagi salim, mudho'af, mahmuz. Yang mu'tal dibagi al, ajwab, nafis, lafif. Nah, begitupun domi. Tapi nggak Jadi ibu banyak. jangan pusing. Kemarin katanya domir mutasil munfasil. Iya. Sekarang kok ada domir baris, ada domir mustatir. Pembagiannya beda, berdasarkannya beda. Ya. Nah, kita. Pembagian domir di sini dibagi 2 berdasarkan dia zohir bisa nampak atau tidaknya. Kalau yang nampak disebut domir baris atau zohir. Zohir. Nah, kalau istilah nahwu lebih kepada domirun barizun. Ya, domirun bariz atau zohir. Domirun barizun. Makanya dalam i'rab itu nanti disebutnya domirun barizun. Kebalikannya domirun mustatirun. Mustatirun. Kalau domirun muttasilun kebalikannya Munfasilun. domir munfasil. Ya. Ya, jadi domirun baris. Apa itu domir baris? Baris itu artinya zohir, nampak, kelihatan, muncul. Ya. Domir baris ada domir yang nampak bentuknya dalam lafaz. Nah, domir baris dibagi 2. Ada muttasil, ada munfasil yang sudah kita terangkan. Ya. Oke. Untuk contoh dan pembagian domir baris ini sudah dibahas pada bab isim mabni. Sudah kita bahas ya. Ada yang muttasil khusus rofa, muttasil khusus nasab, muttasil khusus jer. Ada munfasil khusus rofa dan munfasil khusus nasab. Oke. Yang kedua domir mustatir. Nah, ini yang agak lumayan ini. Kenapa agak susah mustatir? Karena nggak nampak, Bu. Ya. Kalau menemukan sesuatu yang nggak ada, gampang apa susah? Susah. Ya, Nggak tapi kalau yang ada kelihatan. mah kelihatan kan gitu. Tinggal nunjuk, tinggal ngelihat. Nah, domir mustatir atau domir yang tidak nampak bentuknya dalam lafaz. Berarti kebalikan dari baris tadi ya. Nah, domir mustatir terbagi menjadi 2. Ada mustatir wujuban, ada mustatir jawazan. Wujuban artinya wajib. Wajib mustatir. Wujuban itu wajib. Kalau jawazan itu boleh. Jaiz. Jaiz. Wujuban berarti wajib mustatir, nggak boleh zohir, nggak boleh baris. Kalau jawazan itu boleh ditampakkan, boleh enggak. Boleh Tidak. disembunyikan. Nah, mustatir wujuban adalah dhamir yang menjadi fa'il yang tidak bisa digantikan oleh isim zahir atau oleh dhamir munfasil yang zahir. Ya. Arti mustatir adalah tersembunyi, sedangkan arti wujuban adalah wajib. Ya, jadi mustatir wujuban wajib mustatir gitu. Wajib tersembunyi fa'ilnya. Ya, nggak boleh ditampakkan. Ya. Nah, yang wujuban itu dalam apa aja? Pertama, bisa ditemui dalam fi'il mudhari untuk dhamir ana, anta, dan nahnu. Contoh,
taktubu, fi'il mudhari nih. Fa'ilnya mana? Anak. Nah, Mustatir. mustatir, anak. Anaknya ada gak? Nggak ada. Ada, makanya disebut domir mustatir anak. Atau takdiruhu anak. Takdiruhu. Ya. Ibu anak. Ata'allamu, saya belajar. Fa'ilnya domir mustatir. Mustatir Wujuban, wajib. Takdiruhu anak. biru anak. Begitupun usafiru, fi'il mudhari. Fa'ilnya domir mustatir wujuban. Wajib mustatirnya. Anak. Takdirnya anak. Anak. Jadi nggak bisa diganti oleh domir yang zohir ataupun oleh isim zohir. Namanya juga wujuban. Wajib mustatir, nggak boleh muncul. Wajib mustatir. Ya, atau untuk domir anta taktubu. Ya, anta tata'allamu, anta tusafir. Jadi ingat, huruf pertama dalam fi'il mudhari atau anita itu bukan domir, bukan fa'il. Ini banyak yang keliru soalnya. Huruf mudhoro'ah. Taktubu mana fa'ilnya a? Salah. Taktubu mana fa'ilnya ta? Salah. Naktubu na? Salah. Itu mah disebut huruf mudhoro'ah. Mudhoro'ah. Atau huruf yang berada di awal fi'il mudhari. Dia bukan domir, juga bukan fa'il. Fa'il. Jadi di sini domirnya mustatir. Mustatir. Ya. Oke. Jadi fa'il dari fi'il-fi'il tersebut adalah domir mustatir Domir rujukan mustatir. untuk ana, untuk anta, untuk nah. Ya. Baik. Yang kedua, mustatir rujuban bisa ditemui dalam fi'il amar. Ya. Domir anta. Jadi cuma dua. Dalam fi'il mudhari sama fi'il amar saja. Kalau fi'il madi nggak ada yang mustatir rujuban. Fi'il Ya. mudhari. Contoh fi'il amar untuk domir anta. Uktub, ta'allam, safir. Uktub, tulislah. Nyuruh siapa, Bu? Kamu. Anta. Cuman antanya enggak dituliskan. Sembunyi. Ya. Makanya domir mustatir wujuban. Wujuban. Takdiruhu anta. Anta. Jadi fa'ilnya berupa domir mustatir wujuban. Untuk anta. Ya, jadi mustatir wujuban itu bisa ditemui dalam fi'il mudhari dan fi'il amar saja. Fi'il mudhari untuk domir ana, anta, dan nahnu. Ya. Kalau fi'il amar hanya untuk domir anta saja. Baik. Berikutnya domir mustatir jawazan. Apa itu mustatir jawazan? Adalah domir yang menjadi fa'il yang bisa digantikan oleh isim zohir ataupun domir munfasil. Ini sebenarnya ada kaitan erat dengan macam-macam fa'il nanti ya. Ya. Fa'il kan ada bisa fa'il zohir atau isim zohir yang nampak setelah fi'ilnya. Kayak misalkan ja'a Muhammadun. Fa'ilnya mana? Muhammadun. Karena Muhammadun itu fa'il zohir karena adanya atau letaknya setelah fi'il. Fi'il dulu baru fa'il. Allahu, fa'ilnya siapa? Allah. Allah, karena lafaz Allah berada setelah fi'ilnya. Nah, itu yang disebut dengan fa'il zohir. Fa'il yang nampak setelah fi'ilnya. Ya. Fa'il juga ada berupa domir. Ada domir zohir atau domir bariz, ada domir mustatir. Yang domir zohir itu yang berupa alif, tasniyah, wawul jamaah. Misalkan yaktubani, fa'ilnya mana? Alif. Alif itu domir, zohir atau mustatir? Zohir. Zohir. Ya. Karena ada, alifnya ada gak? Ada. Ya. Atau wawul jamaah. Yaktubuna, katabu. Wawunya ada gak? Ada berarti berupa domir zohir. Ya. Nah, selain domir zohir, fa'il ada juga berupa domir mustatir ini. Jadi pembahasan domir mustatir wujuban dan jawazan itu adalah membahas tentang fa'il.
ya, tentang fa'il. Apakah fa'ilnya berupa domir, mustatir, ya, mustatirnya wujuban atau jawazan, ya. Nah, untuk jawazan bisa ditemui pada pertama fi'il madhi untuk domir huwa dan hiya. Jadi kalau yang wujuban nggak ada di fi'il madhi, ya, hanya ada di fi'il mudhari dan fi'il amr. Kalau yang jawazan bisa ditemukan di fi'il madhi untuk domir huwa dan hiya, ya. Nah, apa yang dimaksud jawazan tadi, Bu? Kita pahami dulu arti jawazan apa? Jawazan adalah Boleh, ya, artinya boleh. fa'ilnya boleh nampak, boleh Boleh tidak mustatir. nampak, ya, sehingga bisa dua-duanya. Contoh, Zaidun kataba, fi'ilnya mana? Kataba. Kataba. Zaidun kataba. Fa'ilnya mana? Zaidun. Bukan. Zaidun adanya Dia sebelum mustatir. fi'il. Huwa. Berarti domir huwa. Domir mustatir Zaidun. jawazan. Jawazan. Ya. Kembali ke Zaidun. Jadi seakan-akan di situ ada domir. Tapi boleh gak fa'ilnya ditampakkan? Boleh. Boleh, tinggal dibalik. Kataba Zaidun. Kataba Zaidun. Ya. Kalau kataba Zaidun berarti fa'ilnya Zaidunnya. Zaidun. Jadi kalau mustatir jawazan itu boleh fa'ilnya berupa domir mustatir atau fa'ilnya berupa isim zohir. Tinggal dibalik, Zaidun kataba berarti domir mustatir jawazan. Huwa kembali kepada Zaid. Tapi kalau kataba Zaidun berarti fa'ilnya isim zohirnya Zaidunnya. Ya. Ataupun maka taba illa huwa. Ya, tidak ada yang menulis kecuali dia huwa. Ya, boleh disebutkan huwanya, ya. Nah, ini yang disebut dengan jawazan. Jadi boleh nampak fa'ilnya, boleh dimustatirkan. Atau misalkan Fatimah tuh katabat, Fatimahnya sebelum fi'il, berarti fa'ilnya domir mustatir jawazan hiya. Ya, kembalinya ke Fatimah. Adapun taknis itu bukan domir juga bukan fa'il. Dia hanya sebagai tanda mu'annas untuk membedakan kataba untuk mudzakkar, katabat untuk mu'annas. Nah, lalu boleh Fatimahnya menjadi fa'il zahir, jadi katabat Fatimah atau maka tabat illahiyah. Ya, boleh ditampilkan hiyanya. Ya. Nah, ini yang disebut jawazan. Jadi boleh ditampilkan, boleh mustatir. Makanya disebut mustatir jawazan. Oke. Pada contoh di atas, fa'il dari fi'ilnya bisa berupa dhamir mustatir jawazan dan bisa juga disebutkan fa'il dari isim zahir atau dari dhamir munfasil. Nah, yang kedua, mustatir jawazan itu bisa ditemukan untuk dhamir huwa dan hiya pada fi'il mudhari. Tadi fi'il madhi. Jadi sama aja, Zaidun yaktubu. Yaktubu Zaidun. Ya. Fatimatu taktubu atau taktubu Fatimah. Jadi fa'ilnya boleh berupa dhamir mustatir, boleh juga berupa isim zahir atau dhamir zahir. Maka disebut jawazan. Boleh mustatir, boleh tidak. Ya. Oke. Nah, oke. Latihan. Sampai di sini coba Bu, ada yang tanyakan nggak? Tentang mustatir. Jawazan dan wujuban. Atau tadi dari awal tentang pembagian dhamir. Atau atasnya lagi tentang ma'rifah dan nakirah. Belum kita latihan. Ini Bu Isti nggak hadir, Bu Isti? Aduh. Bu Isti lagi takjiah. Oh, ini. Ya nggak hadir Bu Isti, Bu Eli ya. Oh, Bu Eli ada. Bu
istirahat. Berarti hadir semua Bu ya? Iya, alhamdulillah ya. Iya, cuman Bu Isti doang. Iya. Full. 14 kurang 1. 15, oh iya Pak, 15 kurang 1. Ya, 15 kurang 1. 15. Oh, 15 sama Ustaz. Iya. 15 harusnya. 16. 16 sama Ustaz. 16 sama Ustaz. Baik. Kalau tidak ada, kita latihan. Ini baru satu ya, macam-macam makrifah. Iya. Minggu depan ulangan. Ya, mau saya lanjutkan takut pada pusing. Iya. Jangan dulu, Ustaz. Ya, Minggu domir depan dulu ulang aja lagi Pak. juga. Pahami domir dulu aja ya. Pahami Ini aja domir belum dulu. ketelan semua, Ustaz. Ya, pahami domir dulu. Domir ada yang baris, ada yang mustatir. Mustatir ada wujuban, ada Jawazan. apa arti wujuban? Wajib. Mustatirnya. Mustatir. Wajib mustatir, wajib nggak ada, ya wajib nggak nampak gitu ya. Wajib nggak terlihat. Wajib Wajib tidak nggak terlihat. Ini bisa berlaku untuk fi'il Fi'il mudhari mudhari dan fi'il sama amar. amar. Kalau fi'il mudhari itu untuk domir ana, Ana, Anta, anta, nahnu. nahnu. Fi'il amar untuk Coba anta. Ibu bisa gini Bu. Kenapa hanya domir ana, anta dan nahnu? Nah, itu dia. Itu baru mau ditanya Ustaz. Iya, kenapa itu? Kenapa? Ya. Ada yang tahu Baru mau jawabannya? nanya. Ana, anta. Anda nggak bisa ngantikan itu loh, Ustaz. Kenapa? Coba cuman 3 domir. Fi'il Bu mudhari. Isti udah hadir tuh, Bu Isti. Karena tidak mustatir kali. Loh, itu ada Bu Isti. Dari tadi saya ada, ada. ternyata di mute sama saya. Masya Oh, Allah. Teh terus di situ ngejawab. Oh, ya Allah. Jawab terus ya. Dari tadi itu ngoceh terus ngejawab. Baru sadar saya kok Bu Isti nggak ada. Baru lihat saya di mute. Untung saya absen ya. Semua Iya, Ustaz. absen. Alhamdulillah. Wisti dari tadi pantomim ya. Iya benar Bikin nggak gerakan ngeliatin. aja, tapi nggak. Bener Bu, nggak ngeliatin saya kalau di mute. Ya Allah. Oh, ya Allah. Malu-maluin. Makanya saya heran kok 16 di mana kapanpun itu 15 gitu. Iya, berarti hadir semua ya. Hadir. Alhamdulillah hadir. Alhamdulillah. 14 berarti jumlahnya ya. Iya. Iya, benar kan. Oh Ustaz. iya. Kan yang satu Bu siapa tuh? Anu masuk ke yang hari Boning. Boning ada nggak? Kuning ada, kuning. enggak yang itu Bu apa Oh, yang Kartika. Kartika ya? udah masuk kelas baru. Oh, Kartika. Kelas baru dia. Kartika. Ketika. Masuk kelas yang Jumat ya. Oh iya lupa saya. Baik. Ya jadi makrifah itu jumlahnya ada 6. Ya. Jadi jangan sampai kita hanya mengetahui makrifah itu yang ada alif lamnya aja. Nah, enggak. Betul. Betul. Salah satu ciri makrifah adalah yang dimasuki alif lam. Belajar awal kan itu Ustadz. Jadi itu yang diingat. Betul, ya. Sama seperti domir itu hanya huwa Domir, yang mahuna. Am, Nah, sekarang kita Usul, ubah mindsetnya. Ya. yang disebut. Sudah ilmu tinggi. Mustatir itu mustatir. Makrifah itu bukan hanya yang dimasuki Alif lam. ya, tapi ada berupa domir. Domir itu kan ada alif lamnya nggak, Bu? Ada. Nggak ada. Nggak ada, tapi dia ada. termasuk makrifah. Ya, gitu. Jadi gini lah, Bu. Apa? Makrifah itu tadi definisinya apa? Makrifat adalah Isim yang menunjukkan sesuatu Sudah diketahui. Ya. ya. Kalau domir sudah diketahui belum? Sudah. Domir itu apa artinya? Kalau di bahasa Indonesia kan? Tanda ganti. Kata ganti. Yang namanya kata ganti berarti orangnya udah disebutkan sebelumnya. Iya. Berarti Ya, udah ketahuan. Ketahuan. Makanya dia termasuk makrifah. Ya misalkan Oh iya. huwa
Muhammadun. Huwa itu siapa? Oh, itu yang Dia. ketahuan orang. Makanya dia termasuk ma'rifah. Gitu ya. Iya, iya, betul. Nah, begitupun isim isyarah misalkan. Isim isyarah itu apa artinya bahasa Indonesianya? Kata tunjuk. Kata tunjuk. Sudah diketahui belum kalau udah ditunjuk? Sudah. Udah, makanya nggak perlu alif lam, dia sudah ma'rifah. Gitu. Iya. Iya, iya, betul. Ustaz, kalau alam itu yang kayak mana? Alam itu Nama. nama orang, Itu nama Nama orang. orang, nama kota. nama kota, nama Kan udah jelas itu, Bu Isti. Kunor. meskipun Habis kan isim-isim yang di yang mabni kan masuklah semua ini, tapi alam betul, itu isim tidak ada mabni tulisannya. termasuk isim alam. Nah, tadi Ya. saya terangkan bahwa pembagiannya berdasarkan apa? Kenapa kok domir, isim alam, isim isyarah masuk juga ke dalam ma'rifah? Juga masuk juga ke dalam isim yang mabni. Karena pembagian berdasarkan apanya dulu gitu. Berbeda ya, beda. Iya, kalau tentang yang mabni berarti pembahasan tentang yang mabni. Kalau ini pembahasan tentang ma'rifah. Ya. Kayak tadi pembagian manusia berdasarkan jenis kelamin ada berapa? 3. Tiga. Tapi pembagian manusia berdasarkan usia misalkan. Tentang usia, ya kan? Ada anak kecil, ada tingkat apa dewasa, Remaja, dewasa. Itu kan pembagiannya beda. Sama-sama pembagian manusia gitu. Ya kita jadi nggak enak sendiri. Masuk kelompok terakhir. Masuk kelompok yang mana, Bu? Terakhir. Itu yang ketawa. Mas Ahmad ketawanya siapa, Bu Isti ya? Bu Tanti. Tidak, aku diam. Bu Tanti. Saya Ustaz, saya. Ya. Aduh, Ustaz, ya Allah tadi ya belum Rob. terjawab Ustaz. Oh iya, Apa tadi belum munculnya terjawab. anak, Kenapa anak? cuma 3 itu? Kenapa cuma anak? Ya, tadi kan kita sebut mustatir wujuban itu. Kita baca definisinya. Mustatir wujuban adalah domir yang menjadi fa'il. Yang tidak bisa Fa'il yang tidak bisa digantikan oleh isim zohir. Tapi kalau bisa digantikan oleh isim zohir, dia masuknya yang jawazan. Nah, atau tidak bisa diganti oleh domir munfasil atau domir yang lain. Ya. Nah, kenapa cuma 3? Karena ketiganya ini tidak bisa ditambahkan domir yang menjadi fa'il. Ya, coba ditambahkan alif tasniyah, bisa gak? Aktubu jadi bisa. Kalau untuk anak ya aktubu, nggak boleh ditambahkan alif, maul jamaan, ya Oh, jadi itu mukhatabah. alasannya ya. Begitupun untuk anta. Kalau untuk anta ya taktubu. Kalau taktubani untuk antuma. Kalau taktubuna ditambahkan wawu untuk antum. Taktubina ditambahkan ya untuk anti. Jadi ketiga domir ini memang dalam tasrif ya seperti itu, dia nggak boleh ditambahkan alif, wawu atau ya. Nah, sedangkan selain ketiga domir ini, coba kita lihat selain ketiga domir ini, ya. Selain ketiga domir ini, misalkan taktubani. Kalau tadi kan domir ketiga domir tadi apa? Anak, anta, tubuh, sama naknu, ya. Anak aktubu. Ya, nahnu, anta taktubu, nahnu naktubu. Ini nggak bisa ditambahkan alif tasniyah, wawu jama atau ya mukhatabah. Nah, kenapa? Karena nanti kalau yang ditambahkan alif tasniyah, berarti fa'ilnya bukan domir mustatir. Fa'ilnya alif. Ya. Begitupun kalau ditambahkan waul jamaah berarti fa'ilnya mana? Aktubuna waul jamaah berupa domir zahir. Ataupun kalau ditambahkan ya mukhatabah fa'ilnya mana? Fa'ilnya ya-nya domir mutasilnya domir bariz. Berarti ya, kelihatan ya. Nah, yang ketiga fi'il tadi, 3 domir tadi, dia tidak bisa dimasuki oleh fa'il zahir
ataupun oleh domir zohir, sehingga dia fa'ilnya pasti domir mustatir. Mustatir. Ya, taktubani antuma, taktubuna antum, taktubina anti. Kalau antuna misalkan taktubna, ditambahkan nunun niswa. Ya. Jadi selain ketiga domir ini, itu fa'ilnya adalah bisa berupa fa'il zohir atau bisa berupa domir zohir yang nempel. Bisa berupa alif tasniyah, jamaah, ya mukhatabah atau nunun niswa. Baik. Tuh. Kenapa hanya untuk domir anta yang fi'il amr? Iya. Namanya Yang juga tidak bisa dimasuki. Mustatir. Nah, sama. Kalau Anta itu ada nggak bisa ditambahkan, tidak bisa ditambahkan domir zohir. Ya, karena kalau ditambahkan alif itu untuk antuma, maka fa'ilnya alifnya domir zohir bukan mustatir. Ya, kalau antum ditambahkan apa? Wow, jadi tubuh. Berarti fa'ilnya mana? Wawunya berupa domir zohir bukan domir mustatir. Kalau anti jadi uktubi. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya domir zohir, domir bariz, bukan domir mustatir lagi. Begitupun kalau antuna jadi uktubna. Fa'ilnya adalah nun niswa, bukan domir mustatir. Nah, jadi untuk domir mustatir wujuban itu hanya fi'il mudhari dan amr. Fi'il mudhari pun hanya untuk anta, dan nahnu. Nah, sedangkan fi'il amr itu hanya untuk domir anta saja. Oke ya, kita latihan Bu ya. Ya, paling juga salah. Bukan paling nggak salah, Paling nggak juga ya, gitu. salah. Salah nggak gitu, Bu. Jangan paling nggak salah nggak gitu. Boleh. Paling benar gitu ya. Udah bunyi kenceng, udah bunyinya paling kenceng salah. Paling benar. Ya, betul itu. Tapi justru Yang penting seru, mah pede. menghilangkan kangen dan bahagia, Bu Wita. Yang penting Jadi pede terus aja jadi dulu. sesama salah dan sesama pede. Ikra. Kalian bacalah Quran. Mana sih kalau kelihatan? Iqra'u, kelihatan nggak? Di bawah. Lihat. Ke atas sedikit. Nah. Iqra'u fi'il apa? Pilih ini amar. Fi'il amar. Domirnya mustatir wujuban, jawazan atau domir zohir? Wujuban. Zohir. Antum. Nah, ada domir yang nempel zohir kak? Zahir. Ada jamaah. Jamaah. Berarti domirnya domir bariz atau Baris. domir Domir. zohir. Zohir. Ya, domir baris atau domir zohir, bukan domir mustatir. Oke. Baru satu udah salah Ustaz. Itu masuk wujuban bukan? Nah, wujuban atau jawazan ini? Wujuban. Kalau zohir itu nggak ada wujuban jawazan. Zohir kan itu jawazan. Kalau zohir nggak ada wujuban jawazan. Yang ada wujuban jawazan hanya Oh domir iya. mustatir. Domir mustatir. Oh iya, hiya dan huwa aja kan kalau ini jawazan. Kalau jawazan huwa dan hiya, betul. Huwa dan Untuk hiya. fi'il madi dan fi'il mudhari saja. Kalau amar? Kalau amar nggak ada jawazan, hanya ada wujuban. Iya. Karena itu ya dia Ada dari anta ya. wujuban Dari anta. ya, Yang anta, lainnya karena mustatir. untuk fi'il amar itu ada domir yang zohir.
alif Iya. tasniyah, wawul jamaah, ya mukhatabah dan nun niswah. Oke. Alam taro. Alam taro. Taro itu fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Untuk domir apa? Anta. Anta. Domir antanya ada gak? Nggak ada. Nggak ada Berarti mustatir. fa'ilnya domir Domir Mustatir. mustatir. wujuban atau jawazan? Wujuban. Wujuban, karena fi'il mudhari untuk domir anta. Anta. Berarti wujuban. Ustaz boleh tanya nggak? Enggak. Itu kan alam taro. Taronya itu kan menjazmkan. Yang dijazmkan apa ya? Apa itu taro ya? Ilat. Nah, tadi udah menghilangkan huruf. Taroya. Ilat. Oh, Ya. harfun ilat ya. Ya, harful ilat. Alifnya. Aslinya ada alif bengkok itu. Taro. Baik. Sa'alat Maryamu. Sa'alat Maryamu. Ini Domirnya domir mana? domir Maryam. Is Maryam. Zohir. Berarti ya fa'ilnya fa'il Zohir. Ya, kalau kita balik. Maryamu. Maryamu. Sa'alat. Sa'alat. Berarti fa'ilnya mana? Mustatir. Mustatir. Iya. Wujuban atau jawazan? Jawazan. Karena boleh dibalik. Kita Boleh Maryam bolak-balik. sa'alat Iya. atau sa'alat Maryam. Iya. Boleh mustatir, boleh tidak. Tidak. Berarti mustatirnya jawazan. Ya. Ijlis. Ijlis itu amr ya. Dilamar. Domirnya mana? Domirnya mustatir. Mustatir, wujuban atau jawazan? Wujuban. 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 Karena fi'il amar untuk anta. Ya. Pinter-pinter ya Bu, ibunya hebat ih. Sampai bingung Ustaz bikin soal. Iya. Tapi pas ini bingung. Nu'minu. Nu'minu billah. Fi'il mudhari. Domir mustatir. Nah, domirnya mana? Mustatir. Mustatir nahnu. Wujuban atau jawazan? Wujuban. Wujuban. Karena fi'il mudhari untuk Nahnu. insyaallah. Ya Allah. Alhamdulillah. Masih hangat, masih hangat. Belum beres. Udah masih. Ntar Rabu depan ditanya belengok lagi. Lengok lagi. Ya'lamuna. Domirnya mana? Ya lamunya wawu jamaah. Nah, domirnya berupa wawul jamaah. Berarti jamaah. domir bariz atau domir mustatir? Domir baris. Domir bariz atau zohir. Zohir. Nah, Jadi baris dengan zohir itu sama ya Ustaz? Ya? sama. Oh, jadi nebak-nebak saya. Kita dulu taunya Zohir, Bu Isti. Iya, mutmar sama zohir aja. Iya. Apa ya? Begitu baris bingung. Iya, benar. Ilmunya udah tinggi, jadi Ternyata banyak istilah. sama, Bu. Mu'rob, marfu, sama. Taktubina, domirnya mana? Ya. Ya, mukhatabah. Ya, Berarti domir zohir atau baris? Domir baris atau mustatir? Zohir. Zohir, baris. Baris atau zohir ya, bukan mustatir. Tapi kalau misalkan Minu. Mustatir. Billah. billah. Mustatir. Domir Mustatir. mustatir. Wujuban atau jawazan? Wujuban. Takdiruhu anak. Ya, dia fiil mudhari untuk anak. Ya.
Wah. Waduh. Kuli Wadkhuli jannah. jannah. Wadkhuli Wadkhuli. jannati. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli Itu jannah. apa ini? Ayo. Fi'il apa itu, Bu? Fi'il Fiil amar anti. Ya, fa'ilnya mana? Fiilnya ya Baris mutadir. atau mustatir? Baris. Baris, zahir, yaitu ya Ya mukhatabah. mukhatabah. Ya, berarti Pintar-pintar. dia zahir. Ya. Oke. Pinter. Ustadz, kalau wawunya itu kan atop kan? Pokoknya waw atof, ya. Oh, Pokoknya waw atof. Wadkhuli berarti ya. Bulia kemana ya? Suaranya nggak ada. Hadir. Oh, hadir. Halo, halo. Dia mic-nya jauh dia. Jadi kalah dengan yang mic-nya dekat. Betul, betul. Kita mic-nya didekepin. Iya. Ittaqillah. Istaki. Ini Mustatir. Nah, fi'il apa dulu? Fi'il apa? Wujuban. Fi'il amar. Amar. Untuk anta, berarti fa'ilnya domir. Domir Mustatir. mustatir. Berarti rujuban atau jawazan. Wujuban. wujud. Takdiruhu Anta. anta. Yeah. Sakinah. Wah, udah bener kabeh. Sakinah. Tulis satu bingung. Namanya takilah yaj'al. Ahmadu. Aduh Yusafiru. Ahmadu yusafiru. Domirnya mana? Mustatir. Domir mustatir. Rujuban atau jawazan? Jawazan. Jawazan takdiruhu. Huwa. Kenapa jawazan bukan wujuban? Bisa dibalik. Karena bisa dibolak-balik. Ya, bisa ada fa'il Coba zahir. balik. Oh, alasannya gitu ya. Iya, Kenapa kalau yang bisa bisa? dibolak-balik berarti jawazan itu Bisa aja. firu. Keluarnya di Ahmad. situ, Bu Isti. Oh, saya memahaminya kalau huwa dan hiya. Bisa, itu juga betul. Jadi kalau betul, domirnya Bu. huwa dan hiya itu jawazan. Bisa gitu juga betul. Keluarnya bisa seperti itu. Oke. Kalau huwa dan hiya pasti jawazan. Ya. Atau kalau bisa dibolak-balik, Ahmadu yusafiru Ahmadu. Ya, itu berarti jawazan. Namanya jawazan kan boleh dua-duanya, Musafir, boleh boleh, mustatir, boleh boleh tidak. tidak. Yang disebut jawazan. Tapi kalau wujuban itu wajib Nggak ada. Wajib nggak nampak. Alhamdulillah. Bisa tasrif. Alhamdulillah. Ya, dan Sebentar Ustadz mau disalin. ya. Ahmadu itu mubtada. Mubtada. Berarti kalau Ahmadunya di depan sebelum fiil dia mubtada. Mubtada. Berarti jumlahnya jumlah apa ini? Ismiyah atau Jumlah fi'liyah? ismiyah. Ya. Kalau ismiyah harus terdiri dari apa? Mubtada dan Khobar. khobar. Makanya Ahmadunya mubtada, yusafirunya Yusafirunya khobar khobar. mubtada. Khobarnya berubah. Tapi kalau dibalik, Jumlah fi'liyah. jumlah fi'liyah harus terdiri dari apa? Fi'il dan Fi'il dan fa'il. Yusafiru fi'il, Ahmadunya jadi fa'il Fa'il. zahir. Gitu. Gono. Kan mau itu dong tasrif itaki itu. Ittaqi ya. Ittaqi itu berarti Ittaqillah ya jadinya ada apa? Madinya ada huruf ittaqi. ilat yang dihilangkan, Bu. ya Ada ya. Berarti kalau anta ittaqi. Ittaqi anta. Yattaqi. Kalau antuma ya-nya balik lagi. Ittaqiyah. berarti Ittaqiyah. ada- Ya mukhotobah ya. Enggak, ya itu ya musanna. Oh ya mukhot. ya. Ya Kalau mukhot. antum ittaqu. Itaku. Oh. Nah, kalau anti baru ya mukhotobah. Ittaqi. Ittaqi. Ittaqiyah. Itaku. Ittaqina. Madinya apa tako? Mujar anunya akar katanya waqo. Waqoya.
Wakoya. Wakoya. Ya-nya ya itu kan ya. Wow. Ya-nya Apa berarti artinya? Ya Wakoya. Takwa. Bertakwa. Berarti ittaqi ya, berarti ya. bertakwa lah. Oh, ini ya. Wakoyaki. Takoyaki. Katakannya Madinya itu wakoyaki. Takoyaki. Dua ilat ya dia berarti ya. Wakoya ya, berarti masuknya lafif. Lafif. Wakoyaki. Ya. Diubah ke wazan ifta'ala. Oh, dia wajan ifta'ala ya. Ittaqo. Ittaqo yattaqi. Ittaqo Udah yattaqi. Tanti udah belajar tuh ibdal iqlal. Apa itu? Lagi Ustaz. Juz berapa itu Bu Tanti? Juz 11. 11 ya. Di Bakata juz 11 belajar ibdal iqlal. Apa itu? Saya nggak tahu. Apa? Itu Ustaz? baru terakhir Ustaz, pelajaran kemarin. Iya, pelajaran kemarin. Berarti Apa? dia Mubdal masih iklan? belum. Baru Ibdal ada jadi iqlal. Bu Tanti Ibdal. asdos. Ibdal. Ibdal. Ibdal wa iqlal. Itu yang badal ya, ini yang badal. Badal. Ibdal Oh, itu jadi lawannya ganti. badal itu ininya iblal namanya. Enggak. Iqlal. Ini mah beda pembahasan bukan nahu ini mah sorof, Bu. Ya, masih jauh lah, Mbak. Nah, nanti lah itu mah sorof mah nanti. Ibdal. Tapi di Bakata udah juz 11 di Bakata ibdal iqlal. Saya baru juz 8 Ustadz, nggak nyambung saya. Ibdal Saya juga iqlal. belum nyambung, baru kemarin. Dan udah 7 tahun yang lalu. Sama Bu. Ustaz, saya juz 11 kayaknya nggak dapat ibdal iqlal. Ini intensif. Jadi Kata mubdal minhu yang dipikirin sama saya. Ibdal itu jadinya. Jadi ada dalam bahasa Arab itu ada pengubahan huruf ya. Oh, ibdal. Jadi aslinya misalkan ta diganti diganti to. Susah itu. Namanya ibdal. Juz 11 ya. Ustaz itu yang Bakata juz 11 online. Online tuh Bu Iya, Tanti. Ibu, online sama Bu Mau Heni ikutan baru. lagi dong Ustaz. Tuh, Ustaz, Bagian. udah mau habis ya Ustaz ya? Ya, nanti 11 bisa sudah mau gabung habis. Bu. Nanti pas 12, Bu. Ya. Baik, ada lagi yang tanyakan? Yang mau ditanya juga apa Ustadz? Nggak tahu. Pasrah amat. Berarti ini udah Pasrah banget ya kita ya. udah Ini mantap. kok menyedihkan banget sih. Udah ngebul Ustaz. Udah. Ya masalahnya gini, orang paham kalau bertanya itu. Kalau kita setengah-setengah ini